Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, saya mau kita baca ayat yang akan menjadi panduan buat kita hari ini. Dan karena ini Natal, saya mau kita semuanya berpartisipasi. Jadi kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat 5, saudara ayat 6 dan selanjutnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh merayakan kelahiran-Mu. Kami boleh merayakan Tuhan kehidupan-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini firman-Mu akan dibagikan Tuhan Yesus. Kami minta penyertaan Roh Kudus yang menjamah hati setiap kami masing-masing dan memberikan pengertian kepada setiap dari kami. Sehingga message ini Tuhan boleh menjadi sebuah message yang personal bagi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara, Natal adalah salah satu momen yang indah yang dinanti-nantikan oleh banyak orang sepanjang tahun, saudara. Kita bisa melihat keindahan Natal melalui dekorasi yang dipasang di mana-mana. Di mall, di gereja, mungkin di perkantoran, di jalan-jalan raya, dan bahkan di rumah kita sendiri. Kita mulai memasang pohon Natal, kita mulai menghiasi pohon Natal, saudara. Suasana Natal juga dapat kita rasakan melalui lagu-lagu Natal yang sekarang mulai ditayangkan, dimainkan di mana-mana. Dan di musim Natal ini saudara ada excitement, ada sukacita yang berbeda yang kita rasakan. Ada kehangatan di dalam hati kita. Namun saudara seringkali seiring waktu makna Natal yang sejati menjadi terlupakan. Kita lebih mengidentifikasikan Natal dengan apa saudara? Dengan Santa Claus mungkin, dengan red-nosed reindeer, ya, dengan kado-kado, dengan shopping, makan-makan. Bahkan saudara kalau kita lihat lagu-lagu Natal yang ditayangkan, kita perhatikan liriknya, lebih banyak bercerita tentang love story, tentang kisah cinta, tentang Santa Claus daripada tentang Yesus Kristus, yang adalah the real reason for the season. Saudara, Natal sesungguhnya adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus, Sang Allah, yang datang ke dunia menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Virgin Mary. The miracle of Christmas adalah the birth of Jesus Christ. Keajaiban Natal adalah kelahiran Yesus Kristus, saudara, bukan tentang Santa Claus. Maka hari ini ketika kita merayakan Natal, pada hari kelahirannya, saya rasa nggak ada cara yang lebih baik untuk kita menghormatinya dengan merenungkan kisah kehidupan tentang Yesus. Ayat-ayat yang tadi kita baca saudara, ayat-ayat itu menggambarkan dan menceritakan dengan sangat jelas tentang kehidupan Yesus. Saya mau ajak saudara-saudara untuk kita telusuri kisah ini dari awal. Kisah Yesus tidak dimulai saat kelahirannya di dunia, saudara. Tetapi sebelum itu, kisah Yesus dimulai dari keberadaannya yang kekal. Sebelum ada kisah tentang orang Majus, sebelum ada kisah tentang para gembala, sebelum Maria dan Yosef, bahkan sebelum Adam dan Hawa, sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah ada. Dia adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Dia adalah Allah Anak.
Oleh sebab itu Yesus tidak diciptakan, saudara. Keberadaannya tidak dimulai saat dia lahir sebagai manusia. Karena pada awalnya Yesus sudah ada. Yohanes 1 ayat 1-3 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dari ayat ini jelas, saudara, bahwa Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Dia adalah Allah. Ia ada sebelum dunia dijadikan dan bahkan Ia yang menjadikan segala sesuatu yang ada. Jadi Yesus adalah Allah yang kekal. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu. Meskipun demikian, meskipun Ia adalah Allah yang kekal, Filipi 2 ayat 6 berkata bahwa Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, kata rupa di sini dikatakan walaupun dalam rupa Allah, kata rupa di sini itu menggunakan kata Yunani morphe yang tidak hanya menunjuk kepada penampakan luar, tetapi juga merujuk kepada hakikat, kepada identitas yang sesungguhnya dari seseorang yang tidak pernah bisa dipisahkan dari orang tersebut. Jadi kata morphe di sini menyatakan bahwa Yesus sepenuhnya adalah Allah. Dan Dia memiliki sifat dan kuasa ilahi yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari dirinya. Maka Ibrani 1 ayat 3 berkata bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi melalui Yesus, saudara, kita bisa melihat Allah Bapa. Di dalam diri Yesus kita bisa melihat kasih Bapa, kita bisa melihat kuasanya, kesabarannya, dan kekudusannya. Tetapi dikatakan Yesus yang sepenuhnya Allah ini, Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maka di ayat 7 dikatakan, Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Ketika Yesus mengosongkan dirinya, saudara, Dia tidak mengosongkan dirinya itu dari kealahannya. Kealahannya tetap ada. Tetapi Dia memilih untuk mengosongkan semua hak-haknya, hak istimewanya sebagai Allah. Saudara, Dia tidak pernah melepaskan identitasnya sebagai Allah. Maka Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah. Meskipun Dia turun dari surga dan Dia mengambil rupa seorang hamba. Sebagai ilustrasi, saudara, jika ada seorang raja dan dia memutuskan untuk keluar dari istananya, dan untuk sementara dia mau menyamar sebagai rakyat biasa, maka raja ini akan harus meninggalkan pengawal-pengawalnya, bodyguardnya yang selama ini menjaga dia. Raja ini harus meninggalkan pelayan-pelayannya yang selama ini melayani dia. Dan raja ini gak mungkin lagi menuntut rakyatnya ketika bertemu dengan mereka di jalan untuk sujud menyembah kepada dia. Sebagai rakyat biasa, si raja akan tinggal di rumah yang lebih sederhana, lebih kecil dari istananya. Dan dia mungkin harus bekerja sebagai rakyat biasa. Sang raja melepaskan semua hak istimewa yang dia miliki sebagai raja. Nah, tapi apakah kemudian dia berhenti menjadi raja? Apakah identitasnya kemudian berubah, saudara? Enggak. Identitasnya tidak berubah. Dia tetap raja, meskipun dia memilih untuk melepaskan semua hak yang dimilikinya. Dan itulah yang Yesus lakukan, saudara. Yesus tidak melepaskan keilahiannya, karena itu adalah esensi dari dirinya yang tidak mungkin dipisahkan dari Dia. Tetapi Dia memilih untuk tidak menggunakan kuasanya dan haknya sebagai Allah ketika Dia ada di dunia. Saudara, salah satu momen yang meneguhkan identitas Yesus sebagai Allah adalah peristiwa transfigurasi. Ingat ya peristiwa tersebut ya. Di atas gunung disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus berubah rupa. Wajahnya bersinar seperti matahari. Pakaiannya menjadi putih bercahaya. Dan peristiwa ini mengungkapkan kemuliaan Yesus yang sesungguhnya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun Yesus memilih hidup sebagai manusia,
kemuliaannya dan keilahiannya tidak pernah hilang, tidak pernah meninggalkan dia. Dan ini adalah momen yang penting, saudara, yang untuk kita ingat bahwa Yesus di dalam kerendahannya sebagai manusia, dia tetap Allah yang penuh kuasa. Amin, saudara. Dikatakan Yesus mengosongkan dirinya dan dia mengambil rupa seorang manusia. Yesus tidak hanya tampak seperti manusia, tetapi Yesus sepenuhnya menjadi manusia. Sebagai manusia, Yesus harus melewati setiap tahap pertumbuhan yang dilewati oleh manusia. Yesus enggak tiba-tiba datang sebagai manusia dewasa, tapi dia lahir sebagai seorang bayi yang bergantung kepada ibunya untuk menjaga dia, merawat dia, menyusuinya. Kemudian dia tumbuh menjadi anak-anak. Sebagai anak-anak, Yesus harus belajar berjalan, belajar berbicara. Dan sebagai anak-anak mungkin dia juga enjoy bermain-main dengan temannya. Dan dia menjadi laki-laki dewasa, di mana dia juga harus bersikap sebagai laki-laki dewasa, mengalami yang sama. Dan dia bekerja sebagai tukang kayu. Saudara, Yesus mengalami semua yang dialami oleh manusia. Dia mengalami lapar, dia mengalami haus, dia mengalami lelah. Dia juga bisa merasakan sedih, dia juga bisa merasakan marah. Yesus mengalami semuanya. Dia bahkan juga dicobai sama seperti manusia, meskipun ia tidak berdosa. Dan tidak hanya menjadi manusia, saudara, tetapi Yesus menjadikan dirinya seorang hamba. Ini artinya dia melepaskan otoritasnya dan dia memilih untuk sepenuhnya bergantung, tunduk kepada otoritas Bapa. Dan ini dikatakan oleh Yesus ketika dia berkata bahwa anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Jadi sepanjang hidupnya di dunia, Yesus bersandar dan Yesus bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Saudara, kemanusiaan Yesus ini menunjukkan betapa dalam kasih-Nya bagi kita. Karena dia mau merendahkan dirinya dan dia mau menjadikan dirinya sama dengan kita. Gak cukup sampai di situ, saudara. Filipi 2 ayat 8 berkata, dia merendahkan dirinya bahkan lebih lagi dengan taat sampai mati. Dan dia bukan mengalami kematian yang biasa. Dia mengalami kematian di kayu salib. Dia memilih mati bagi kita. Memilih mengalami kematian yang paling kejam dan menyakitkan. Penyalipan itu adalah hukuman yang paling kejam dan paling memalukan, saudara. Penyalipan adalah suatu kutukan, suatu penghinaan yang hanya dilakukan kepada para kriminal. Di mana mereka harus disiksa, sebelum disalibkan, mereka dicemooh, mereka dicambuk, mereka ditelanjangi, dan mereka disalib di depan umum. Dan ini yang dialami oleh Yesus. Tetapi Yesus dengan rela hati, dia melewati semua ini karena ketaatannya kepada Bapa. Dan bahkan lebih lagi dia mengalami hal terberat di dalam hidupnya ketika dia berada di kayu salib. Ketika dosa semua manusia ditimpakan kepadanya. Dan untuk sesaat dia terpisah dari Bapa. Dan semua dia lakukan untuk menyelamatkan kita. Dan dia pun mati di kayu salib. Tetapi puji Tuhan, saudara, cerita Yesus tidak berhenti sampai di situ. Ada kelanjutannya. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setelah kematiannya pada hari ketiga Yesus bangkit. Karena Yesus merendahkan dirinya, maka Bapa pun meninggikan dia. Dimulai dengan kebangkitannya, berlanjut dengan kenaikannya di surga, di mana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Bapa memberikan dia nama di atas segala nama.
Saudara, nama itu bukan Yesus. Nama Yesus adalah namanya sebagai manusia ketika dia berada di dunia. Yesus itu adalah nama yang common yang dimiliki oleh manusia. Sama seperti Yakobus, sama seperti Yohanes. Tetapi nama di atas segala nama itu, nama yang tertinggi dari semuanya adalah Tuhan, Yahweh, the Lord. Nama ini bukan sekadar sebutan, saudara. Tapi nama ini menunjukkan Yesus sebagai pribadi yang memiliki kuasa, memiliki otoritas, memiliki kedaulatan yang penuh atas seluruh ciptaan. Dialah Tuhan kita. Amin, saudara. Wahyu 19 ayat 16 berkata bahwa pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dialah Yesus yang memiliki nama di atas segala nama, yang memiliki otoritas penuh di dalam hidup kita. Satu saat nanti, saudara, dikatakan pada kedatangannya kedua, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, baik yang ada di langit, di atas bumi maupun di bawah bumi, bahwa Yesus adalah Tuhan. Gak peduli apakah kita percaya atau tidak saat ini. Tetapi satu hari, semua orang baik yang percaya atau tidak, mereka akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri, saudara. Karena sungguh Dia adalah Tuhan. Dan itulah seluruh kisah kehidupan Yesus. Dia yang adalah Allah, merendahkan dirinya di hadapan Bapa dalam segala hal. Dia melepaskan kemuliaannya, mengambil rupa manusia, dan menaati kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan karena dia merendahkan diri, Bapa meninggikan dia dan memberikan dia nama di atas segala nama, yang menunjukkan otoritas dan kuasa yang dimiliki oleh Yesus atas seluruh ciptaan. Saudara, dari kisah ini ada kebenaran yang indah yang dapat kita ambil. Di Filipi 2 ayat 5, Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dikatakan Tuhan ingin kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Pikiran dan perasaan seperti apa, saudara? Pikiran dan perasaan yang memiliki kerendahan hati. Pikiran dan perasaan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ini dikatakan oleh F.B. Meyer. Dia berkata, Yesus mengosongkan dirinya, yaitu menolak untuk menggunakan sifat-sifat ilahinya agar dia dapat mengajarkan arti ketergantungan mutlak kepada Bapa. Pada ayat-ayat sebelumnya, saudara, Paulus mengajak kita untuk membangun kesatuan dalam tubuh Kristus dengan memiliki kerendahan hati. Kunci utama untuk mencapainya adalah dengan merendahkan diri kita dan mau menjalani hidup yang taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita ingin melihat Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa dalam hidup kita, ya kan? Tetapi sebelum itu terjadi, saudara, Dia mau kita untuk merendahkan diri kita, menyerahkan diri kita dan bersandar kepadanya. Dia mau kita untuk mengakui bahwa Dia bukan hanya sekedar juru selamat yang menyelamatkan kita dari kematian, tetapi Dia juga adalah Tuhan kita yang berdaulat penuh atas hidup kita, maka kita perlu tunduk kepadanya. Saudara, kerendahan hati berarti kita mengakui keterbatasan kita, di mana kita mengakui bahwa Yesus, Dia adalah Tuhan dan kita bukan Tuhan. Kita hanya manusia biasa, saudara. Ada hal-hal di dalam hidup kita yang mungkin tidak dapat kita mengerti, yang tidak dapat kita pahami. Mungkin saudara kita menghadapi masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan, belum terselesaikan. Saudara, daripada mencoba menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan kita sendiri, alangkah lebih baiknya jika kita datang kepada Tuhan dan meminta petunjuknya. Kita perlu mengakui, saudara, bahwa kita memerlukan Dia. Kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Kerendahan hati juga artinya menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Bapa.
dan memilih untuk tunduk kepada tuntunannya di dalam hidup kita. Saudara, ingat cerita Paulus dan Silas ketika dia di penjara di Filipi, saudara. Pada tengah malam mereka berdoa, mereka menaikkan puji-pujian, lalu apa yang terjadi? Ingat, ada gempa bumi menggoncangkan penjara tersebut. Dan kemudian pintu-pintu tahanan, pintu-pintu sel terbuka. Dan belenggu-belenggu yang mengikat para tahanan itu terlepas, saudara. Kalau kita ada di situ saat itu, salah satu tahanannya, mungkin kita akan berpikir, wah ini kesempatan dari Tuhan supaya saya bisa melarikan diri. Ya enggak? Berapa banyak dari kita yang mungkin akan langsung melarikan diri? Enggak ada ya? Saya mungkin akan melarikan diri, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, saudara? Mereka memilih untuk tetap tinggal bersama dengan tahanan yang lain. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu bahwa tujuan mereka di situ bukan untuk menyelamatkan diri mereka, tetapi tujuan mereka adalah untuk membuat terang Injil kepada orang lain. Lalu ketika si kepala penjara dia terbangun, dia melihat pintu-pintu sel sudah terbuka. Wah, dia ketakutan. Dia udah otomatis pikir nih tahanan-tahanan udah pasti pada kabur semua. Dan dia mau bunuh diri, saudara. Tapi Paulus mencegah dia dan Paulus berkata, jangan bunuh diri, kita semua masih di sini, masih lengkap. Kepala penjara terkejut, dia nggak menyangka bahwa mereka akan memutuskan untuk tinggal di situ. Sementara mereka sebenarnya punya kesempatan untuk melarikan diri. Hatinya dipenuhi kelegaan dan pengucapan syukur. Dan ini membuat dia mau membuka hatinya untuk menerima kebenaran Injil. Karena ketaatan Paulus dan Silas, meski berada orang ini, si kepala penjara ini, akhirnya dia dan seluruh keluarganya menerima Yesus sebagai juru selamat. Di sini kita melihat, saudara, bagaimana Paulus dan Silas, meski mereka berada dalam situasi yang sulit, mereka memilih untuk taat kepada Tuhan. Dan mereka memilih untuk menempatkan tujuan ilahi di atas kenyamanan pribadi mereka. Hal yang sama dilakukan oleh Yesus. Ketika dia mati di kayu salib, dia menempatkan kehendak Bapa di atas kenyamanannya. Kita juga bisa melihat cerita lain dalam kisah Naaman, seorang panglima perang yang terkena penyakit kusta. Waktu itu karena dia mau sembuh, dia datang ke rumah Nabi Elisa untuk meminta kesembuhan. Kemudian Elisa memerintahkan hambanya untuk keluar menemui Naaman dan menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ketika mendengar ini Naaman awalnya marah, saudara. Dia bilang, paling tidak aku pikir Nabi Elisa akan keluar, berdoa, menopangkan tangannya di atas tubuhku yang sakit, menemui aku. Tapi ini ternyata enggak sama sekali loh. Dia hanya menyuruh hambanya yang keluar yang menemui aku, dan dia menyuruh hal yang sangat-sangat sepele, enggak masuk akal. Dia suruh saya mandi di sungai Yordan. Memangnya di negeri saya enggak ada sungai yang lebih bagus apa daripada sungai Yordan? Tetapi pegawai-pegawainya berkata kepada dia, Bapak, kalau Bapak mau sembuh, disuruh melakukan sesuatu yang lebih sulit, Bapak lakukan enggak? Apalagi ini Pak, cuman mandi di sungai Yordan. Simple, enggak ada salahnya Bapak kerjakan. There's nothing to lose. Dan Naaman pun mulai dia berpikir dan dia decide untuk merendahkan dirinya dan dia melakukannya. Ketika dia mandi di sungai Yordan ke-7 kalinya, ketika dia bangun, kulitnya menjadi putih bersih seperti anak kecil. Naaman hampir kehilangan mujizat kesembuhannya, saudara, karena kesombongannya. Tetapi ketika dia memilih untuk taat, meskipun itu terasa bodoh, terasa aneh, terasa sepele, gak masuk akal, dia mendapatkan pemulihan atas hidupnya. Maka saudara, seperti yang kita lihat dari kisah Paulus dan Naaman, ketaatan kepada Tuhan seringkali meminta kita untuk meninggalkan zona nyaman kita dan meminta kita untuk mempercayai Tuhan bahkan ketika kita tidak dapat memahami jalan Tuhan.
Tetapi ketika kita menempatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka hasilnya seringkali jauh di atas apa yang kita harapkan dan kita bayangkan, saudara. Saudara, ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa saat di musim Natal ini di mana semua orang tampak bersuka cita, semua orang tampak berbahagia, saya diingatkan bahwa ada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan tragedi di dalam hidup mereka. Dan mereka merasa sedih. Tetapi di tengah perayaan yang penuh hiruk pikuk dan kegembiraan ini, seringkali kita merupakan keberadaan orang-orang tersebut. Namun inilah pesan penghiburan dari Tuhan bagi Anda yang sedang berada dalam masa sulit. Tuhan mengingatkan Anda bahwa apapun tantangan yang Anda hadapi sekarang, apapun tragedi yang Anda lalui sekarang, Dia mau katakan kepada Anda bahwa Anda tidak perlu bergantung pada diri Anda sendiri. Dia mau Anda datang kepada Dia dengan kerendahan hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas hidup Anda, yang berkuasa atas hidup Anda, dan Dia mau Anda bersandar penuh kepadanya. Ketika kita berserah pada Tuhan, saudara, Dia berjanji untuk mengangkat kita di atas kesulitan yang kita hadapi. Sama seperti Dia meninggikan Yesus karena Yesus taat kepadanya, Dia juga akan menopang dan memulihkan kehidupan kita pada waktunya. Saudara, mungkin secara manusia jalan Tuhan itu sepertinya gak masuk akal bagi kita. Tetapi pekerjaan Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh logika manusia, saudara. Seringkali kita gak percaya kepada pekerjaan supranatural Tuhan karena bagi kita itu tidak masuk akal. Tetapi saudara, sesungguhnya bukan itu tidak masuk akal, tetapi pikiran kita yang tidak dapat menjangkaunya, pikiran kita yang tidak dapat memahaminya. Dan ketika kita gak mengerti, kita enggan untuk percaya kepada Tuhan, kita gak mau bersandar kepadanya. Kita memilih untuk mencari jalan kita sendiri, bersandar kepada otak kita yang kecil ini, saudara. Namun hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk merendahkan diri kita, untuk percaya kepada Dia, bahkan ketika kita tidak dapat memahami jalannya. Maka ketika kita ada masalah, apapun itu, dan ketika Tuhan memberikan arahan, menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu, saudara, lakukan. Ketika Tuhan mungkin meminta kita untuk menjaga kedamaian dengan merendahkan diri kita, dan meminta maaf kepada seseorang meskipun kita gak merasa bersalah, lakukan, saudara. Ketika Tuhan meminta kita untuk memberi di dalam kekurangan kita, untuk membantu orang yang lebih susah dari kita, meskipun kita merasa kekurangan, lakukan, saudara. Meskipun kita tidak mengerti apa alasannya, tapi tetap taat kepada Tuhan. Karena ketika kita merendahkan diri kita di kaki Yesus, ketika kita menyerahkan rencana kita, purpose tujuan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan kebanggaan kita dan bahkan kesedihan dan sakit hati kita, Dia akan mulai membentuk kita. Dia akan mulai memakai kita untuk kemuliaannya. Ketika kita benar-benar mengaku ketuhanannya, kedaulatannya akan hidup kita akan memiliki makna yang baru. Dia akan bekerja melalui kita untuk memberkati orang lain, saudara. Kita akan menjadi cerminan akan kasih-Nya, akan kasih setianya. Kita akan membawa dampak yang kekal bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi pertama-tama kita perlu berserah kepada Dia. Dan inilah makna dari Natal, saudara. Yesus, Allah yang menjadi manusia, Dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya demi kita, sampai Dia mati di kayu salib. Dan sekarang Dia memegang nama di atas segala nama. Nama yang membawa keselamatan, nama yang membawa pengharapan, nama yang membawa sukacita, dan nama yang membawa damai sejahtera. Maka saudara, Natal bukan tentang perayaan dan hadiah, bukan tentang shopping dan liburan saja. Tetapi ini adalah sebuah undangan untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Untuk kita mau mengenal Dia, Allah yang luar biasa yang sangat mengasihi kita. Dia turun ke dunia untuk menjangkau kita.
Dan untuk kita membiarkan dia bekerja secara ajaib di dalam hidup kita. Amin, saudara. So, akhir kata, Merry Christmas to you all. Yesus Kristus Sang Immanuel, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, menyertai kita semua. Amin.